Pernahkah kalian mendengar aksi dari pasukan Brazil selama Perang Dunia Kedua? Pada tahun 1944, Brazil juga ikut mengerahkan 25.000 pasukannya ke Italia. Kali ini, ada cerita dari divisi penjinak ranjau asal Brazil yang berjuang menjinakkan ranjau agar tank Amerika bisa lewat dengan aman. Langsung saja, tanpa berlama-lama lagi, inilah dia kisah lengkapnya. Tahun 1944, 25.000 pasukan Brazil telah tiba di Italia. Pasukan ini bergabung dengan pasukan kelima Amerika Serikat di bawah komando Jenderal Mark Wayne Clark. Divisi penjinak ranjau Brazil sedang menjalankan tugasnya di tengah tebalnya salju pegunungan Alpen. Beberapa dari mereka sudah tidak memiliki semangat bertempur lagi. Getulio, Guima, dan Ignazio bertugas menjinakkan ranjau agar pasukan Brazil lain dapat segera lewat. Tapi tiba-tiba, tanpa sengaja, ranjau itu meledak. Getulio dan Ignazio menjadi korban dari ledakan itu. Pasukan Brazil lainnya malah lari tunggang langgang meninggalkan posnya. Pagi hari pun tiba, pasukan Brazil hanya tersisa 4 orang, yaitu Piauí, Guima, Letnan Penha, dan Sersan Laurindo. Mereka kehilangan kontak dari anak buahnya yang kabur dari tugas. Letnan Penha memutuskan untuk tetap melanjutkan perjalanan di tengah ketidakjelasan misi. Tiba-tiba saja, sebuah truk milik Nazi melintas. Lalu, dengan cepat mereka mencari posisi untuk bersembunyi. Truk itu mengangkut seorang partisan asal Italia bernama Giovanni. Singkat cerita, Letnan Penha dan anak buahnya memutuskan untuk berjalan menuju markas Amerika yang tidak jauh dari sana. Di sisi lain, truk milik Jerman tadi terjebak dalam salju. Kapten Meyer memerintahkan untuk mendorong truknya, termasuk Giovanni. Du schiebst! Ja! Auf, los! Kesempatan ini langsung dia ambil untuk kabur dari sana. Letnan Meyer memerintahkan untuk tidak menembak Giovanni dan memilih untuk mengikutinya. Beralih ke pasukan Brazil, mereka menemukan sebuah desa yang terlihat sudah kosong. Mereka mulai bersiap dan mengutus Piauí untuk memeriksa keadaan desa. Piauí dan Sersan Laurindo terlibat dalam sebuah cekcok kecil karena perkataan Piauí yang bernada rasisme. Piauí pun mulai berjalan masuk desa dan mulai memeriksa rumah demi rumah. Seorang wartawan bernama Rui terlihat sedang dimarahi oleh atasannya karena akan menerbitkan berita tentang sejumlah pasukan Brazil yang kabur dari misi beberapa waktu lalu. Kolonel Laurenzo akan segera memulangkan Rui ke Brazil, tapi Rui tetap ngotot untuk pergi ke garis depan dan melakukan liputan di sana. Setelah dirasa aman, Letnan Penha dan yang lainnya mengikuti Piauí dari belakang. Ternyata, desa itu adalah bekas markas pasukan Amerika. Mereka berasumsi Amerika meninggalkan tempat ini karena suhu yang terlalu dingin. Tapi anehnya, tidak semua barang-barang milik Amerika dibawa, termasuk satu kardus ransum. Tak lama kemudian, sebuah mobil datang dan mereka mulai bersiap dengan senapannya. Tapi ternyata, itu adalah Rui yang kebetulan berhenti di desa itu. Mereka semua masuk ke rumah dan mulai berkenalan satu sama lain. Rui menjelaskan tujuannya, yaitu untuk melakukan liputan di garis depan. Sebuah radio yang sedang diperbaiki tiba-tiba menyala. Terdengar suara pasukan Amerika yang sedang berbicara kepada partisan Italia. Dalam pesan itu, pasukan Amerika telah kehilangan 2 tanknya di Jalan 47. Jalan 47 adalah satu-satunya jalan menuju kota terdekat, yaitu San Giusto. Jika Jalan 47 tidak dibersihkan dari ranjau, pasukan Amerika tidak bisa masuk ke kota San Giusto. Letnan Penha dan Sersan Laurindo sedang berdiskusi malam itu. Letnan Penha memutuskan
untuk mundur ke markas karena kekurangan pasukan. Laurindo dan Guima berpendapat lain. Jika kembali ke markas, mereka akan dituduh membiarkan pasukannya kabur dan mengabaikan tugas. Daripada hidup mereka berakhir di pengadilan militer, mereka lebih memilih untuk mencari Jalan 47 dan menjinakkan ranjau yang tersebar di sana. Dan malam itu telah diputuskan bahwa besok mereka akan berangkat ke Jalan 47. Singkat cerita, keesokan harinya, dengan jeep yang Ruhi bawa, mereka mulai berjalan ke Jalan 47. Di perjalanan, mereka bertemu dengan sebuah keluarga yang akan mengungsi ke kota San Giusto dan menunggu pasukan Amerika di sana. Tapi mereka tidak melewati Jalan 47, melainkan menggunakan jalan pintas. Mereka mengungsi karena rumahnya telah dihancurkan dan anak laki-lakinya telah dibunuh oleh pasukan Nazi Jerman. Karena iba, Guima memberikan ransum untuk bekal di jalan. Perjalanan kembali dilanjutkan. Setelah bertemu dengan keluarga tadi, mereka semakin yakin untuk membersihkan Jalan 47 agar pasukan Amerika bisa mencapai San Giusto dengan cepat. Setelah berjalan menggunakan jeep, mereka melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki karena medan yang tidak bisa dilalui dengan kendaraan bermotor. Tanpa sengaja, mereka menemukan sebuah rumah di tengah hamparan salju yang luas. Karena sudah kedinginan, tanpa basa-basi mereka masuk ke dalam rumah itu untuk beristirahat sejenak. Ternyata, rumah ini adalah milik keluarga yang mereka temui tadi. Secara tidak sengaja, ketika memeriksa rumah itu, mereka berhasil menemukan Giovanni yang sedang bersembunyi. I'm Italian. Your friend. Mereka mengira Giovanni adalah anggota pasukan Jerman. Tapi ternyata, keponakan laki-lakinya telah dibunuh oleh pasukan Nazi Jerman. Itu berarti, keluarga yang mereka temui tadi adalah kerabat Giovanni. Singkat cerita, setelah menguburkan keponakannya dengan layak, mereka saling berkenalan satu sama lain. Letnan Penha meminta Giovanni untuk ikut dan menjadi penunjuk jalan. Giovanni mengatakan akan ikut dengan mereka dengan syarat dirinya harus dipinjamkan pistol karena di sana adalah daerah yang berbahaya. Pasukan Brazil yang lain terlihat ragu dan takut jika Giovanni malah menjebak mereka. For you. Sementara itu, Guima dan Piawi memasang sebuah jebakan suar di depan agar mengetahui jika ada pasukan Jerman yang datang. Dan benar saja, Kapten Meyer dan anak buahnya mulai mendekati rumah. Dan tak lama kemudian, mereka menginjak jebakan suar buatan Guima. Pasukan Brazil yang berada di rumah mulai melepas tembakan. Baku tembak di antara mereka tidak dapat dihindari. Walaupun unggul jumlah, pasukan Brazil terlihat kewalahan menghadapi pasukan Nazi Jerman. Untungnya, pasukan Jerman berhasil ditumpas satu persatu. Keesokan harinya, Guima dan Piawi keluar untuk memeriksa mayat para pasukan Jerman. Secara mengejutkan, ternyata Kapten Meyer masih hidup. Giovanni yang memiliki dendam dengan Jerman ingin langsung menghabisinya, tapi Letnan Penha menghalanginya dan berencana menjadikan Kapten Meyer sebagai penunjuk jalan. Mereka bergegas membawa tubuh Kapten Meyer masuk dan menghentikan pendarahannya. Kapten Meyer bercerita bahwa dirinya adalah desertir atau pasukan yang kabur dari misi. Dia bersedia menuntun mereka ke Jalan 47 dan memberitahu letak ranjau di sana. Tapi Giovanni terlihat tidak setuju dengan keputusan Letnan Penha. How far away? I know where the mines are. Singkat cerita, mereka mulai berjalan dengan arahan Kapten Meyer. Giovanni yang sedari awal tidak setuju memilih untuk meninggalkan mereka. Letnan Penha tetap teguh dengan pendiriannya dan terus mengikuti arahan dari Meyer. Karena tak kunjung tiba, ditambah badai salju yang semakin deras, membuat mereka ragu dengan perkataan Meyer. Walaupun begitu, Meyer terus menuntun mereka.
Di sisi lain, Giovanni berhasil bertemu dengan para partisan, tapi dirinya dikira pasukan Nazi Jerman karena memakai topi Angkatan Darat Jerman. Alhasil, dirinya harus rela menjadi tahanan partisan. Di tengah jalan, Giovanni melihat kereta kuda milik keluarganya yang sudah hancur. Itu berarti seluruh anggota keluarganya telah tewas di perjalanan. Setelah mengikuti arahan Kapten Meyer, akhirnya mereka berhasil sampai di Jalan 47. Dia mengingatkan untuk berhati-hati karena di jalan ini terdapat 15 ranjau tank. Jika tidak sengaja menginjaknya, tubuh mereka akan hancur berkeping-keping. 2 buah bangkai tank Sherman juga ada di situ sesuai dengan laporan di radio kemarin. Letnan Penha memutuskan untuk bermalam di dalam tank dan mulai membersihkan ranjau besok hari. Malam itu, tidak ada lagi kecurigaan di antara mereka. Sersan Laurindo bertukar foto keluarga dengan Kapten Meyer. Pagi hari pun tiba, Guima dan Sersan Laurindo mulai mencari ranjau yang tertanam di sana. Dengan bantuan peta dari Kapten Meyer, posisi ranjau dapat dengan mudah terdeteksi. Satu persatu ranjau telah berhasil diangkat. Guima meminta tolong kepada Sersan untuk mengambilkan kabel. Tiba-tiba, sebuah ledakan mengejutkan mereka semua. Letnan Penha berlari dengan panik menghampiri Guima. Tapi ternyata, Guima masih hidup dan hanya menjahili Letnan Penha. Dia berkata akan meledakkan ranjau itu secara bersama-sama menggunakan kabel telepon. Suara ledakan ranjau tadi mengejutkan warga San Giusto. Mereka mengira pasukan Nazi akan menyerang kota mereka. Giovanni mengatakan bahwa itu adalah pasukan Brazil yang sedang melakukan tugasnya. Tapi para partisan tidak percaya dan malah memenjarakan Giovanni bersama para kolaborator Nazi lainnya. Setelah berhasil membersihkan ranjau, mereka dapat tersenyum lega. Langkah selanjutnya adalah pergi ke kota San Giusto dan menghubungi pasukan Amerika agar segera masuk ke kota San Giusto. Tapi, kondisi Meyer yang semakin sekarat dan meminta untuk meninggalkannya saja. Piawi yang sudah merasa dekat dengan Meyer malah membawa tubuh Meyer pergi. Letnan Penha memilih untuk membiarkan Piawi dan melanjutkan perjalanan ke kota San Giusto. Akhirnya, setelah berjalan kurang lebih 2 kilometer, mereka tiba di kota San Giusto. Di sana, para partisan mengira jika mereka adalah pasukan Amerika. Letnan Penha mengatakan pasukannya telah membersihkan Jalan 47 agar pasukan Amerika bisa segera masuk ke San Giusto. Giovanni juga ikut dipanggil untuk meyakinkan komandan. Komandan partisan menuntun mereka ke ruangan radio untuk menghubungi pasukan Amerika agar segera masuk ke San Giusto. Arizona 442. Here, Garibaldi 83. Terdengar dari radio, pasukan Amerika tidak terlalu yakin dengan pekerjaan tentara Brazil. Mereka semua merasa putus asa karena pekerjaannya menjadi sia-sia. Di sisi lain, Piawi mulai masuk ke kota dengan membawa Meyer yang semakin sekarat. Para partisan yang berjaga mengira jika Piawi adalah pasukan Nazi Jerman. Untungnya, Guima langsung datang dan menolong Piawi. Di ruang radio, para partisan mendapat pesan bahwa Amerika telah mengecek sendiri Jalan 47 dan akan segera masuk ke kota San Giusto. Tak lama kemudian, pasukan Amerika datang dan disambut bagaikan pahlawan. Warga kota keluar rumah sembari mengibarkan bendera Italia. Situasi yang kontras dialami para pasukan Brazil yang telah membuka jalan. Mereka hanya bisa terduduk diam di pojokan kota sembari menikmati kemenangan ini. Segitu aja kira-kira alur cerita film kali ini.
Semoga kalian suka dan sampai jumpa di video seru lainnya.